perusahaan dagang. Nah, jadi akuntansi perusahaan dagang ini punya karakteristik khusus dia di dalam laporan akuntansinya, yang mana berbeda gitu ya. Akuntansi perusahaan dagang ini berbeda dengan perusahaan lain, seperti misalnya perusahaan manufaktur atau juga perusahaan jasa gitu ya. Jadi memang kalau pengelompokannya, ya perusahaan pada umumnya begitu gitu ya. Artinya kelompok perusahaan jasa, ya kelompok perusahaan dagang, dan juga kelompok perusahaan pengolahan ya, atau pabrik atau juga manufaktur. Nah, sekarang kita lihat akuntansi perusahaan dagang ini. Ya, di mana letak perbedaannya? Nah, jadi di sini sifat dari akuntansi perusahaan dagang, Bapak Ibu, adalah buy and sell ya, jual dan beli barang dagangan. Jadi yang dijual itu asalnya dari mana? Ya dari wholesaler, ya artinya dari pedagang besar. Nah, jadi dari pedagang besar itulah asal mula barang ya. Lalu dikirim kemana? Ke retailer, ya kan? Dari kirim ke retailer kemana? Ke consumer, ke pelanggan ya. Nah, jadi itulah siklusnya. Nah, artinya apa? Tidak ada proses gitu ya. Artinya hanya jual beli saja ya, buy and sell. Nah, itu yang perlu kita lihat karakteristik utamanya. Nah, karena dia sifatnya jual beli, maka nantinya dalam jual dan beli itu berapa harga pokok dan berapa harga jual. Nah, itu ya. Jadi salesnya berapa, cost of goods sold-nya berapa. Nah, jadi kan yang jual itu dapat penjualan, yang beli itu ada nilai beli yang namanya harga pokok pembelian atau juga harga pokok penjualan gitu ya. Jadi berapa harga dia beli gitu ya. Nah, harga beli nanti masalahnya kita masukkan di dalam cost of goods sold. Lalu menghasilkan gross profit, laba kotor ya, dan juga mendapatkan laba bersih. Nah, jadi siklus dari perusahaan dagang ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya adalah adanya siklus berupa inventory. Nah, di sini ya bedanya. Kalau account receivable ada ya, di jasa pun ada, di utang ya. Nah, jadi di inventory, di jasa nggak ada inventory. Nah, letaknya bedanya di situ. Jadi inventory itu tujuannya apa? Tujuannya untuk dijual. Sedangkan manufaktur, inventory itu tujuannya apa? Untuk diolah kembali. Ya, artinya inventory di manufaktur nanti kelompoknya 3, yaitu bahan mentah, raw material, kemudian barang setengah jadi, work in process, sampai pada finished good inventory, gitu ya. Nah, jadi alirannya meliputi ini, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi beginning inventory dan ending inventory. Ya, jadi melahirkan apa yang dikatakan dengan cost of good available for sale ya, harga pokok penjualan, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam sistem pencatatannya, nah jadi di sini ada namanya sistem pencatatan persediaan, ada namanya sistem penilaian persediaan. Nah, itu berbeda ya antara sistem pencatatan dengan sistem penilaian atas persediaan. Nah, kalau katanya sistem pencatatan, maka nantinya terbagi dua. Apa yang disebut dengan perpetual inventory system, yang pertama, yang kedua adalah periodical inventory system, for inventory ya. Nah, sekarang ya, nanti sambil saya menerangkan, boleh Bapak Ibu raise hand ya, atau tanda tanya jawab kita boleh. Ya, perpetual system itu apa sih gitu ya? Nah, itu tadi salah satu dari metode pencatatan gitu ya. Dalam apa? Dalam persediaan, di mana kalau dengan sistem perpetual system itu masing-masing detail catatan dari setiap persediaan itu nantinya dicatat berapa harga jualnya dan berapa harga pokoknya, atau dikatakan dengan harga belinya. Nah, jadi di situ purchase and sale dihitung masing-masing. Dan juga catatannya haruslah setiap item. Nah, jadi setiap item tidak bisa global. Beda dengan sistem periodik. Ya, kalau dia periodik global. Kenapa? Menunggu inspeksi yang dicek gudang, gitu kan? Berapa nilai persediaan di gudang? Nah, itu namanya menilai persediaan akhir. Nah, sedangkan perpetual itu lebih detail ya, lebih khusus, Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan periodik itu ya lawannya dari perpetual tadi. Jadi total dia kan, berapa nilai beginning inventory tanpa mengetahui berapa unitnya, nggak tahu kita. Dan juga ending inventory, nah total. Artinya apa? Tergantung stock of name, tanggal berapa pemeriksaan fisik. Nah, jadi kalau mau ingin dapat harga pokok, maka harus ada pemeriksaan fisik barang. Tanpa diketahui, ya tanpa menghitung harga pokoknya setiap saat. Nah, itu ya, beda dengan
sistem perpetual. Nah, sekarang perusahaan itu banyak yang mana, Pak? Apakah dia perpetual atau periodik? Perusahaan-perusahaan ini. Periodik, Pak. Periodik ya? Iya, Pak. Nah, jadi perusahaan banyak periodik. Karena apa? Ciri khasnya apa? Ya, ciri khasnya adanya stock of name, ya kan? Adanya pemeriksaan fisik. Nah, itu dia salah satunya. Pemeriksaan fisik itu gunanya untuk apa? Menentukan berapa nilai presiden akhir, gitu kan? Per tanggal. Misalnya ini tanggal berapa ini? November, gitu kan? Tanggal 30 November nanti dia stock of name untuk menentukan nilai persediaan bulan November, gitu kan? Tanpa mengetahui detailnya dia. Harga pokok per unitnya nggak tahu dia. Ya, tetapi hanya dapat mengetahui persediaan akhirnya. Nah, sehingga dapat ditentukanlah harga pokoknya. Nah, itu sistem periodik. Perusahaan banyak pakai periodik dan dituangkan di catatan atas laporan keuangan perusahaan, ya, Bapak Ibu. Nah, keuntungannya sistem perpetual ini apa? Ya, dapat mengetahui gitu ya, kuantitas dan juga harga pokok per unitnya setiap waktu. Nah, itu ya bedanya. Kalau metode metode periodik nggak tiap waktu dia, nunggu akhir bulan, nunggu stock of name gitu ya, baru dapat diketahui gitu ya. Sedangkan perpetual nggak, siap jual, catat jualnya, catat harga belinya. Nah, nanti kita lihat sistem penjurnalannya ya. Nah, ini kita lewatkan. Nah, sekarang bagaimana sistem pencatatan perpetual, pencatatannya ya. Nah, jadi pencatatannya menggunakan cash atau kredit. Ya. Dan dokumen sumbernya apa? Ya, dokumen sumbernya adalah purchase invoice. Ya, invoice pembelian ya. Nah, ciri-ciri dari invoice pembelian itu ini ya. Jadi ciri-ciri dari invoice pembelian itu adanya apa ya? Dokumen berupa invoice number, dia dibeli dari siapa, ya kan? Jenis barangnya apa yang diterima gitu kan? Kemudian juga nama barangnya, kuantitasnya, harganya, totalnya. Nah, itu ya, yang namanya PO ya, purchase order ya, atau disebut dengan purchase invoice ya. Setiap perusahaan mengeluarkan purchase order, maka dokumen sumbernya namanya purchase invoice. Nah, ketika audit itu adalah dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan purchase invoice ini sebagai basis ya untuk mengaudit sistem pembelian perusahaan. Nah, jadi pencatatannya bagaimana? Ya, pencatatannya itu adalah di debit inventory, di credit account payable. Kenapa dicatat ini? Karena setiap pembelian itu pasti menambah persediaan dan juga hutang. Ya kan, setiap kita menerbitkan PO, purchase order, maka hutang timbul. Ya kan, setiap purchase order hutang timbul. Maka jurnal tradisionalnya selalu inventory, debit, kreditnya account payable. Nah, silakan kalau ada yang mau diskusi. Nah, jadi dalam pembelian itu ada ongkos angkut namanya freight cost. Jadi freight cost itu dihitung dengan cara apakah barang sampai di angkutan atau barang sampai ke rumah. Nah, beda gitu ya pembebanan biaya angkutnya. Kalau sampai ke perusahaan angkutnya atau sampai rumah lebih mahal mana? Ya tentu saja lebih mahal sampai ke rumah atau ke gudang. Ya, lebih mahal. Artinya perusahaan yang menganut FOB destination, sistem pengiriman barangnya, ya maka ongkos kirimnya lebih mahal dibanding dengan FOB shipping point. Jadi FOB kalau perusahaan kebanyakan pakai apa itu? FOB shipping point. Ya, kalau misalnya apa? Pembelian BBM, ya ada pengusaha SPBU. Ya, pengusaha SPBU misalnya di Gunung Tua, dia order minyak BBM Pertamax, kirim. Nah, kirimnya sampai ke SPBU-nya. Destination point. Ya, berarti FOB destination. Ya. Kalau misalkan sampai angkut, sampai ke kendaraan ya FOB shipping point. Kalau misalnya kita belanja kursi gitu kan, nggak mungkin kursinya dikirim ke rumah. Ya kalau kita naik kendaraan, mobil, ya naikkan ke mobil. Ya berarti dia
Tanggung jawabnya hanya sampai di situ. Ya, itu dia sistem biaya angkutnya. Dan pre-cost ini termasuk sebagai operating expense. Nah, jadi boleh dibebankan sebagai beban operasi ya. Nah, jadi boleh di jurnal adalah inventory di debit, cash di kredit ya. Oke, kemudian juga ongkos angkutnya itu adalah beban kirim dan kreditnya cash. Nah, jadi boleh dibebankan ke inventory dan juga boleh dibebankan ke beban. Mau yang mana? Sebenarnya sih sama aja ya. Kalau dari sisi si penjual, si pembeli gitu kan, beli barangnya, harganya sama nggak? Ya mana mau pengusaha ongkos angkut itu ditanggungnya kan? Ya itu pasti ditanggung oleh si pembeli. Nah itu udah hukum alam itu, nggak akan mungkin tidak gitu ya. Jadi kalau udah termasuk ongkos angkut berarti udah masuk lah semuanya. Nah jadi boleh dicatat ke inventorinya bertambah, uang kasnya berkurang, atau juga dibebankan, uang kasnya juga berkurang, timbul beban. Nah tinggal mau pilih yang mana. Oke. Nah, sistem retur pembelian ya. Nah, jadi retur pembelian itu setiap kita beli lazim juga ya terjadi retur pembelian. Atau juga penyisihan pembelian. Artinya kita beli itu pun juga nggak penuh-penuh banget gitu kan. Ada juga yang dikembalikan. Karena apa? Karena rusak, karena nggak sesuai spek gitu kan, maka balik. Nah, baliklah persediaannya ya. Baliklah nilai belinya. Nah, untuk purchase return jurnalnya ya, jurnalnya dia adalah account payable credit inventory. Kenapa jurnalnya demikian? Ya karena utangnya berkurang. Ya kan utangnya berkurang. Karena tadi kan waktu dia PO purchase order utang ya kan. Nah, maka PO-nya dikembaliin karena retur. Maka inventory-nya di debit ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Cukup jelas? Jelas ya. Nah, berikutnya ya, purchase discount. Nah, jadi diskon juga dikurangkan ya, dikurangkan dari nilai pembelian. Ya, dikurangkan dari nilai pembelian. Artinya supaya orang mau beli ya dikasih diskon. Artinya kita beli nanti dapat kurang ya karena dengan syarat tertentu, misalnya syaratnya 2/10 N/30. Nah, ini lazim di perusahaan dagang ya, adanya purchase discount. Nah, jadi syaratnya apakah 2/10 N/30? Artinya dapat diskon 2% kalau dibayar dalam tenggang waktu 10 hari. Ya kan dari periode diskonnya 30 hari. Jadi dari suatu periode normal 30 hari. Nah, jadi kalau kita bayarnya di tanggal 11, sementara transaksinya tanggal 1, maka dapat diskon nggak? Udah lewat, Pak. Udah lewat ya, nggak dapat. Nah, jadi perusahaan banyak menetapkan ini sebagai suatu kebijakan standarnya, gitu kan, memanfaatkan diskon. Karena bisa aja nanti memanfaatkan diskon, ya peluang mendapatkan pendapatan. Nah, jadi kan, ya kalau transaksinya 3M gitu kan, diskon ada peluang diskon 2%, nggak dimanfaatkan. Ya 2% dari 3 miliar udah berapa kan? 300 juta. Nah itu. Atau juga 1/10 IOM. IOM ini artinya end of the month. Ya dapat 1%, dibayar dalam jangka waktu 10 hari di bulan depannya. Ya, di bulan depannya. Artinya kapan? Ya artinya agak bernapas sedikit ya. Dengan metode 1/10 EOM ini. Karena dia dapat di akhir bulan. Gitu ya. Gitu. Nah, contoh dari purchase diskon itu inilah ya. Nah, jadi setiap pembelian kita dapat diskon, ya dapatlah pengurangan kas ya, pengurangan nilai persediaan sebanyak 70. Nah ini. Oke. Berikutnya. Ya, jadi peluang diskonnya terlihat ini ya. Jadi totalnya seluruhnya
Jadi kalau misalkan nggak dibayar itu penuh, kita bayar penuh, maka tidak ada diskon ya. Jadi account payable di debit, kreditnya cash. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah berikutnya setiap jurnal itu ya masuk ke nilai buku besar persediaan ya. Jadi diposting. Jadi nilai saldo persediaan itu 3.580. Dari mana? Dari mutasi ini. Di debit 3.800, ini tracking di debit. Ini tanggal 8 300 purchase return, ada tanggal 14 Mei 70. Jadi netnya 3580 nilai inventory mutasinya ya. Karena ada tadi ongkos angkut ya, retur pembelian atau juga diskon pembelian ya. Oke, kemudian juga purchase transaction. Nah, jadi purchase transaction di sini ya setiap pembelian itu ya timbul menambah persediaan dan menimbulkan hutang. Ya, kalau misalkan utang itu ada di retur ya defektif ya, rusak, masuk air, masuk angin atau patah gitu kan, namanya defektif. Maka defektif itu dikembalikan, ya kan? Nggak mau si beli itu membeli barang rusak ya. Maka si penjual akan menerima barang yang dikembalikan, yang di jurnalnya adalah account payable dan kreditnya inventory. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian mencatat sistem perpetual ini. Bagaimana sistem perpetual? Nah, tadi syaratnya sistem perpetual itu adalah mencatat harga jual dan mencatat harga pokok. Nah, itu ya, mencatat harga jual dan mencatat harga pokok. Nah, setiap penjualan pasti mengeluarkan apa yang dikatakan dengan sales order. Dokumennya disebut dengan sales invoice. Mulai dari nomor invoice, ditujukan kepada siapa, oke, kemudian juga kode barang, kemudian deskripsi barang, kuantitas, harga, dan juga jumlah. Nah, jadi mencatat dari penjualan itu di jurnal adalah account receivable sales revenue. Jadi ini kita mencatat nilai jual, sedangkan di bawah mencatat harga pokok. Nah, jadi harga pokoknya timbul, nilai persediaannya berkurang karena kita jual. Ya, karena kita jual, nilai persediaannya kurang, harga pokoknya terjual kan, timbul. Nah, di sini. Jadi ini jurnal di atas selling price, jurnal di bawah tentang harga pokoknya. Nah, jadi setiap jual satu unit produk, maka kita jurnal ini. Kalau kita jual 100 produk, ya 100-nya dibuat jurnal ini. Memang repot gitu kan, sistem perpetual. Tapi itulah karakteristiknya. Langsung kita tahu keuntungan per unit barang. Nah, kalau tadi menggunakan sistem sistem periodik, itu kita menunggu stok opening kan, baru tahu harga pokok kan, baru tahu laba kotor. Kalau ini enggak per produk gitu kan, langsung ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Pak, mau nanya Pak? Ya. Kalau misalnya di order Pak, di purchase invoice Pak. Ya Pak. Tadi kan di situ kan ada informasi barang yang mau dibeli. Ya. Nah, kalau misalnya dia ada keterangan kalau dia pembeliannya dalam 10 hari, dia dapat diskon sekian, itu biasanya dicantumkan di mana ya Pak ya? Ini ya, dibuat keterangannya di bawah. Oh, selalu ada di dalam ya, lembaran itu Pak ya? Nah, kalau ini kan dia tidak ada, gitu kan? Artinya sales purchase order, dia beli barang, ya kan? Dia beli barang, ya besarnya pembelian. Ya, besarnya pembelian. Artinya peluang diskon itu kan bukan di dokumen purchase ya, tapi di dokumen sales order. Karena kan datangnya diskon itu dari si penjual kan. Oh iya. Nah, jadi si pemilik barang di sales order gitu ya, di SO. Iya. Jadi nanti kalaupun di SO ya keterangannya di apa ini? Ya, keterangannya di bawah ini. Ya, print. Ya, di sinilah di bawah. Nah, ini kan sudah ada ya. Ter 2/10 N/30. FOB shipping point. Okay. Nah, itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini contohlah jurnalnya ya. Nah, selalu dia harga jualnya pasti lebih tinggi ya dibanding harga pokok. Karena kita udah tahu langsung berapa sih laba kotornya. Ya, laba kotornya adalah 1.400.
Gross profit-nya udah dapat kita. Satu produk 1.400. Kenapa? Kita tinggal kurangkan aja. Sales-nya 3.800. Cost of good-nya 2.400. Nah, jurnal konvensionalnya ini lah. Ya, Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya. Nah, kemudian juga dalam setiap penjualan itu ada namanya sales return. Ya kan, retur barang, retur pengembalian barang. Kenapa pengembalian barang? Ya disebabkan karena adanya rusak gitu ya, atau tidak sesuai dengan spek, atau tidak sesuai yang dikirim, tidak sesuai dengan dokumen purchase order gitu ya. Maka ada sales return dan juga sales allowance, penyisihan ya. Nah, jadi sales return itu yang akan di jurnal ini. Ya, sales return dan di kreditnya account receivable. Kenapa? Ya karena sales return itu kontra dari sales. Sales itu kan saldo normalnya kan di kredit. Ya, ketika dia kontra pasti di debit. Nah, caranya itu aja. Ya, sales return itu selalu di debit ya. Sales return and allowance di debit, kreditnya adalah account receivable. Di laporan keuangan muncul di mana ini sales return? Ya, muncul di income statement, pengurang dari nilai penjualan kotor. Nah, jadi penjualan kotor, lalu ada nanti sales return. Nanti terlihat bentuk laporan keuangannya. Nah, begitu juga allowance, penyisihan. Ya, penyisihan itu disebabkan ya karena barang yang dikirimkan nyusut misalnya, atau juga tidak sesuai dengan volume, penyisihan lah gitu ya. Maka jurnalnya juga sama, sales return, allowance, dan juga account receivable ya. Kalau ada rusak bagaimana? Defektif. Nah, rusak pun sama juga ya. Jadi cost of goods sold-nya berkurang, inventory-nya bertambah ya. Dicatat oleh si penjual. Itu dia. Baiklah. Nah, sales discount. Nah, jadi sales discount itu ya tujuannya untuk promosi agar pembayarannya dipercepat. Jadi sales discount itu tetap juga kontra dari sales revenue. Jadi mengurangi nilai penjualan. Jadi kalau dia penjualan itu kotor selalu ya, bukan bersih. Bersihnya kapan? Ya bersihnya kalau sudah dikurangi dengan retur penjualan dan diskon penjualan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, sales diskon itu ya sales diskon itu selalu di jurnal ya dengan nilai diskon yang diterima ya oleh si pembeli ya tentu saja ini ya. Dia akan menerima uang kas kemudian juga mendebet sales discount dan mengkreditnya account receivable gitu ya. Utang berkurang. Nah, sales transaction ya selalu dicatat ya account receivable debit, kreditnya sales revenue. Nah, jadi ini mencatat nilai jualnya dan mencatat harga pokoknya ya. Bapak Ibu. Berikutnya ya, bagaimana siklusnya? Siklus perusahaan dagang ini, Bapak Ibu. Nah, siklus perusahaan dagang ini ya itu biasa ya, ada selalu yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu gunanya apa? Ya, untuk menyesuaikan. Ya, jadi untuk menyesuaikan perkiraan di mana setiap dari penjualan itu pasti ada apa ya? Aktual inventory yang ada di tangan. Berarti ada yang terpakai. Maka yang di jurnal penyesuaian adalah yang terjual ya atau yang terpakai. Saldo akhir nggak akan disesuaikan. Jadi hanya yang dijual ya. Nah, contoh ini. Ya, nilai persediaan barang dagangan PW Studio di saldo neraca saldonya yang belum disesuaikan 40.500. Setelah dicek dengan stok opnim, ternyata nilainya 40.000. Artinya apa? Lebih rendah. Ya, lebih rendah dari yang dicatatnya. Berarti lebih rendah yang dicatatnya berarti sudah apa? Ada yang sudah terpakai. Ya, sudah terpakai 500. Nah, maka yang terpakai itu dicatat. Harga pokok keluar 500 dan kreditnya inventory.
Nah, jadi setiap adjustment ada, kalau misalnya terlalu rendah, ya ada persediaan yang terpakai. Kalau misalnya terlalu tinggi, kebalikannya ya. Kalau dia kebalikannya, artinya pada saat dicatat nilainya 40.000, ternyata udah dicek 40.500. Nah, jadi lebih tinggi nilai saldonya. Berarti haruslah inventory yang di debit dan kreditnya adalah cost of goods sold 500. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat ya closing entries dari jurnal penjualan itu selalu ya. Nah, jadi penjualan ditutup. Ya, penjualan ditutup jadinya di debit ya. Ya, kemudian juga menutup harga pokok ya dan juga menutup beban-beban ya. Ya, menutup harga pokok dan menutup beban-beban. Nah, jadi bebannya yang normalnya adalah di debit jadinya di kredit ya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita menutup laba. Karena kenapa laba? Karena kan pendapatannya 480. Harga pokoknya ya, harga pokok dan beban 450, berarti laba 30.000 ya. Nah, laba 30.000 itu di jurnal ditutup ya. Ditutup kemana? Laba ditahan. Nah, jadi laba ditahannya di kredit 30.000 dan kredit debitnya income summary ya. Kemudian ada dividen 15.000, maka dividennya ya ditutup ya, jadi diletakkan di kredit ya, return earning-nya di debit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya di sini, berdiskusi kita, silakan. Silakan. Pak, ini sekedar diskusi aja ya Pak. Ya, Mbak. Ini kan Pak, berarti ada juga kaitannya ini dengan manajemen inventory ya Pak ya? Ya. Itu nanti artinya kalau dia sistemnya perpetual dia kan lebih detail Pak, sampai ke harga-harganya. Berarti sebenarnya mungkin si perusahaan itu nggak perlu ngecek secara fisik, secara off stock off name, tapi tinggal melihat di obligo keluar masuk barang aja kali ya Pak ya? Betul Pak. Tanpa jadi, harus dia turun tinggal ke lihat lapangan. mutasi aja udah tahu dia. Mutasi barang keluar, masuk. Ya. Karena kan ada situ rincian harga-harganya Pak. Betul. Jadi tinggal dapat mengetahui labanya per update ya, per hari. Iya. Dengan sistem perpetual. Baik, iya Pak. Terima kasih. Kalau Pak. dia periodik menunggu cek fisik gitu ya. Iya. Saya bayangin kalau dia perusahaan besar secara periodik berarti agak rawan apa itu Pak? Agak rawan kesalahan pencatatan karena kan dia setelah periodik berarti setelah banyak dulu transaksi keluar masuk barang. Iya, betul. Sehingga pada saat dia nanti akan menghitung itu bisa aja catatan itu agak tidak ibaratnya tidak akurasinya iya Pak. Tidak imbang. Begitu Pak. Iya. Betul. Tidak karena lebih real akurat. time. Ya, akurasinya Pak. Lebih akurat dengan perpetual memang. Iya. Karena kami pernah punya nasabah Pak. Artinya pencatatannya itu hanya sangat otomatis Pak. Jadi mereka langsung tahu kondisi gudangnya. Kemudian dia tahu kapan dia harus pesan barang, kapan dia harus nyetok dari sistem inventory-nya, ada pop up-nya gitu Pak. Ya, betul Pak. Artinya pasti dia menerapkan perpetual ya kan Pak? Iya, perpetual. Ya. Iya. Itulah kelebihannya perpetual. Iya Pak. Saya kaitkan ke kerjaan kami di kantor Pak. Terima kasih, itu Pak. Jadi memang kalau di jurnal ya, ketika di input ya sales order udah otomatis gitu ya. Misalkan barang A, ya udah tahu sistem itu harga pokoknya sekian. Nah, jika ketika di input udah sales order, udah dapat jualannya dan dapat harga pokoknya. Nah, itu kalau dengan sistem perpetual ya. Cuman ya kalau mengetahui fisiknya gimana? Ya. Nah, memang untuk memastikan fisik memang secara artinya untuk mengurangi apa namanya Pak
spending waktu untuk ke PIS, karena kalau PIS kan pasti kan akan banyak dia meriksa barang Pak. Mungkin Ya, meskipun dia pasti kan secara random Pak. Mungkin dia akan sampel aja ngeceknya Pak. Ya. Tapi kan kayak manapun kan akan dia harus spending waktu juga di ke situ. Ya. Artinya untuk meminimalisir waktu untuk secara pengecekan fisik. Tapi memang fisik tetap harus dilakukan Pak untuk memastikan pencatatan fisik sama antara fisik sama pencatatan di obligonya sesuai. Ya. Gitu, Karena Pak. pun saya pernah juga mengaudit, gitu kan, waktu saya di kantor akuntan publik, saya mengaudit sebuah gudang. Jadi gudang itu lawannya grup apa ya? Lawannya grup ada pemasok, kalau misalkan pemasok apa ya, obat nyamuk gitu kan, dia pesaingnya itu kan. Saya kurang tahu, entah nama, lupa saya perusahaannya. Ya kalau kan ada, kalau supplier itu kan supplier sabun, wings dan sebagainya itu kan. Nah, ada di gudang itu di Belawan gitu kan. Nah, jadi rupanya itu kepala gudangnya memang bermain. Ya artinya konsekuensi dengan sistem perpetual gitu ya. Nah, itu rawan di situ. Nah, akhirnya itu tadi kami dia audit bersama, sekaligus mereka cek fisik juga ya, stok opnim. Akhirnya dapat selisih. Akhirnya diberhentikan di saat itu juga kepala gudangnya. Nah, itu tadi ya, karena unitnya ribuan gitu kan. Nggak mungkin itu satu persatu diketahui. Misalkan sabun wing 500 gram dengan sabun wing 1 kilo. Kan nggak mungkin di-input satu dia, Pak. Iya, iya, Pak. Nah, seperti itulah. Jadi dia sistemnya stok opname aja. Berapa sisa, berapa kirim. Dapat mutasi, udah selesai. Gitu kan. Nah, akhirnya rawannya di situ dia memang. Iya, lawan permainan orang gudang, Pak. Orang gudang, ya itu dia. Memang orang gudang ini dia harus apalah gitu ya. Ya gimana gitu ya. Harus kuat lah pemeriksaan fisiknya. Iya, Pak. Nah, itu yang pernah pengalaman saya lah, Pak. 6 tahun lalu kan. Pernah ngaudit Iya, itu saya. Repot sih kalau dia tinggi gudangnya aja hampir 600 meter kan, ditumbuk sampai ke atas. Gimana mau ngeceknya itu kan, pasti nggak mungkin apa dia. Nggak mungkin jujur lah saya kira gitu ya. Bapak kepikir nggak Pak, kami pernah dapat tugas memeriksa inventory perusahaan yang spare partnya elektronik pembuat handphone Pak. Oh, handphone itu kan banyak kali, elemennya banyak sekali Pak. Yeah. Dan dia sifatnya kan di ini Pak, perputarannya juga cepat gitu Pak. Apalagi jadi kami agak bingung juga gimana kita mau iniin memastikan jumlahnya itu. Tapi memang harus dibikin cut off time kapan dia ini ya Pak dilakukan perhitungan. Dan dia harus banyak orang Pak, harus sekaligus paralel nyebar. Gitu. Ya, jadi cut off-nya dapat presiden akhir ya kan, berapa yang sisa itu yang terpakai gitu kan, terjual. Iya Pak. Tapi perusahaannya kan menganut metode periodikal tuh Pak ya. Iya Pak. Periodikal ya. Nggak perpetual itu. Saya kebayangnya kalau dia itu perusahaan besar dan dia punya banyak banyak material Pak, beragam. Makanya kalau perusahaan besar udah pakai barcode. Iya. Oh, iya. Nah, jadi dengan barcode itu tahu langsung berapa nilai yang keluar, ya berapa yang sisa gitu kan. Jadi tersistem penjualannya, harga pokoknya gitu kan. Iya, Pak. Dengan sistem barcode. Barcode pun ya bisa juga di apa gitu kan. Kalau misalnya tidak semua di barcode ya bagaimana gitu kan. Nggak semua di register. Atau tidak semua terlewatkan di scan gitu kan. Ya, paling kami Pak melakukan disclaimer Pak, artinya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan secara sangat rinci. Paling kita hanya ngambil sampel yang mewakili jumlah mayoritas gitu Pak. Ya. Dan harga yang mahal gitu Pak. Ya, betul. Malah ada lagi pakai software yang lebih canggih Pak. Jadi di-inputlah semua nama barang, kode barang itu dalam sistem. Jadi memang kalau dia perusahaannya kapnya besar, gitu kan, kantor akuntannya besar, itu di-input semua tuh, jadi nggak pakai sampel lagi. Jadi di-input mulai dari kode barang, nama barang. Gitu kan. Jadi dari hasil software itu dia muncul grafik, gitu kan. Tanggal berapa barang itu ya
siklusnya lebih tinggi atau siklusnya lebih rendah, dapat rata-ratanya. Nah, jadi di situ auditor masuk. Jadi kalau misalkan ada sangat tinggi keluar barang, Ya. nah di situ diperiksa. Nah, langsung dapat. Nah, itu software-nya pun harganya 3 miliar, 4 miliar, apakah itu kan. Tapi kayak gitu kan Pak, biasanya tetap human, ada juga human error-nya Pak ya, karena kan Ya. inputan kan tetap manusia kan Pak ya. Ya, artinya kan adanya collusion ya, sistem itu kan bisa lemah. Kalau ada collusion. Ya kalau udah collusion orang gudang ya dengan orang scanner gitu kan, tetap buka. Iya benar. Nah, ini juga di apa ya, pertimbangannya ya aspek integritas juga ya. Iya, benar. Baik Pak Adi, Pak Iskandar. Ya, Pak. Nah, ini ya jurnalnya tadi. Nah, jadi semua yang di closing itu adalah seluruh pendapatannya dan seluruh beban. Ya, ini pendapatannya di debit ya, credit income summary. Nah, bebannya di kredit semua. Jadi sales return, sales discount, breakout, rent expense, salaries and wage expense ya, semuanya di kredit ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat inilah laporan keuangannya ya. Jadi income statement-nya tersaji sebagai berikut. Net sales-nya ini. Net sales-nya ini, jadi makanya dibiarkan sales revenue-nya kotor. Ya, jadi nggak boleh sales revenue net, gitu kan? Tidak bisa. Jadi harus sales revenue dikurang, sales return, sales discount. Ya. Nah itu. Kemudian perhitungan laba kotor. Ya, laba kotor tadi net sales dikurangi HPP. Ya, dapatlah gross profit. Nah ini. Ya, menyajikan gross profit itu berapa persennya? Persentase gross profit. Ya, dari gross profit dibagi dengan net sales. Jadi 31%. Jadi semakin tinggi gross profit, maka semakin tinggi laba kotor. Artinya semakin tinggi penjualan ya. Nah, beban operasi ya, beban operasi itu inilah ya. Jadi salaries and wage expense, utilities expense ya, advertising expense, depreciation expense, breakout, insurance expense ya, total. Nah, kemudian juga ada namanya other income dan juga other expense. Nah, jadi other income itu seperti interest, beban bunga, beban dividen, beban sewa, beban ya pendapatan sewa ya, dan juga gain. Gain-nya adalah gain dari property, plant, equipment. Nah, ini ingat ya, bahwasanya other income itu apa ya, yang sifatnya bukan dari pendapatan utama. Nah, jadi dia seperti not receivable atau juga marketable securities ya itu. Sedangkan other expense adalah casualty loss. Nah, jadi yang beban lain-lain, jadi beban yang seperti karena vandalisme ya, atau juga karena apa ya, kerugian jual aset, atau juga karena perusakan ya, atau disebabkan oleh employee atau juga supplier. Nah, jadi bentuk dari laporan keuangannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, coba diamati dulu ya. Saya beri waktu sekitar 7 menit ya untuk nanti tanya jawab kita. Silakan, Bapak Ibu.
Baiklah, kita lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ya bahwasanya income statement itu sales ya itu diperoleh dari sales revenue dikurang sales return and allowance dikurangi dengan sales discount ya. Dapatlah net sales. Oke. Kemudian dikurangi dengan dapatlah ya apa ya net sales tadi. Net sales dikurangi cost of goods sold, harga pokok. Nah, cost of goods sold tadi dari mana dapatnya? Ya, kalau dengan sistem dengan apa tadi? Ya, kalau dengan sistemnya periodik sudah dapat langsung beginning inventory ditambah, gitu kan? Presiden barang dagangan awal ditambah, ya kan? Ya, ditambah apa? Harga pokok penjualan, ya. Apa ya? HPP tadi didapatkan ini tadi ya, seperti ini. Nah, ini ya. Cost of goods sold ditambah beginning inventory, tambah purchase. Nah, ini ya purchase. Karena purchase ini bagian dari cost of goods sold sebenarnya ya. Net purchase-nya net. Ya, kenapa dia purchase-nya net? Ya, artinya kalau mau kita breakdown purchase-nya boleh aja ya dengan purchase discount gitu ya. Boleh. Atau ongkos angkut gitu kan. Boleh. Dapatlah available for sale, barang yang tersedia untuk dijual ya. Dikurangi nilai persediaan akhir. Dapatlah cost of goods sold. Nah, jadi inilah rumusnya, formulanya COGS. Harga pokok penjualan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi COGS itu ini rumusnya. Dan ini bagian dari laba rugi tadi. Nah, jadi bagian dari laba rugi yang akan kita sajikan. Nah, laba ruginya yang tadi, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, laba ruginya ini. Nah, jadi dia cost of goods sold tadi 316.000 tadi itu tadi presiden barang dagangan awal tambah pembelian dapatlah saldo barang yang siap dijual. Barang yang siap dijual dikurang presiden akhir ya dapatlah harga pokok penjualan. Nah, itulah dia. Lalu net sales dikurangi cost of goods sold dapatlah gross profit, laba kotor ya. Laba kotor dikurangi dengan beban ya maka dapatlah laba bersih. Ya, dapatlah laba bersih, Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan di sini? Nah, kalau pajak bagaimana? Nah, jadi di sini net income-nya adalah net income before tax. Nah, jadi net income before tax. Dikalikan nantinya dengan berapa pajak badan. Misalnya PPh badan 25%. Ya, 25% kan progresif dia kan. Ya, 10, 15, 25. 10, 15, 25 gitu kan. 10 itu 10% ya di ring berapa ya. Kemudian 15% di ring berapa? Kemudian 25% di ring berapa? Nah, itulah dia PPh pasal 25. Baru dapatlah net income after tax niat. Jadi artinya laba bersih setelah pajak. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan di sini? Nah, jadi dia interest revenue, ya gain disposal plan asset, gitu ya, casual loss vandalism, gitu kan. Jadi dia jadinya dapatnya net ya 3.400. Nah, jadi bisa aja di sini sebenarnya nggak dibuatnya ya dalam kurung, ya harusnya dibuatnya dalam kurung 3.400. Nah, jadi yang casual loss from vandalism itu dia negatif 200. Nah, itu ya Bapak Ibu.
Pak Iskandar, Ya, silakan, Pak. saya itu Pak, sekalian mau nanya Pak, kalau Bapak berkenan Pak, itu depresiasi sama amortisasi itu Pak, benang merahnya di mana ya Pak ya, kalau kita mau gampang membedakannya Pak ya? Ya, jadi kalau dia depresiasi untuk aktiva tetap, fixed asset. Oh, oke. Ya, depresiasi, Pak ya. Tapi kalau Kalau amortisasi apa ya? untuk aktiva tidak berwujud, intangible asset. Intangible aset, Ya, amortisasi. misalnya hak paten, ya kan? Iya Pak. Surat berharga, itu kan diamortisasi. Nah, jadi Oh, amortisasi boleh dibebankan. Ya kan, kalau dia surat berharga kan kita nggak tahu kan berapa nyusutnya. Maka proses alokasi dari waktu dibebankan menjadi beban, namanya amortisasi. Ya, kalau untuk kendaraan mobil jelas kan, penyusutannya dari mana? Dari nilai garis lurus. Nah, itu depresiasi namanya. Gedung nyusutnya depresiasi. oh oke. Ya, mesin depresiasi, bukan amortisasi. Nah, tapi kalau kita punya hak paten itu kan gitu, siapa yang mau ngambil merek kita, misalnya geprek bensu. Apakah Ya, selamanya geprek bensu itu apa gitu ya, meningkat omsetnya? Ya artinya dia patenkan, dia daftarkan hak paten gitu kan di Kemenkumham, itu apa ya, di pembukuannya dia catat gitu kan, berapa nilai patennya. Kalau ada yang mau beli berapa? Ya, berarti dia catatkan misalnya 50 miliar. Ya kan 50 miliar dikurangi dengan amortisasi berapa tahun? Misalnya amortisasinya 80 tahun. Nah, bedanya depresiasi dengan amortisasi itu tadi. Amortisasi lebih panjang. oh, oke. Ya Pak. Ya, kalau dia depresiasi ya tergantung jenis barangnya, klasifikasinya. Ya. Menurut ketentuan perpajakan ya. Kalau untuk kendaraan 6 tahun, Ya, kalau bangunan untuk komputer 5 ya. tahun. Nah, itu namanya depresiasi, Pak ya. Iya Pak. Ya, baik Pak. Nah, sebenarnya gitu, kalau perusahaan mau mengecilkan laba, ya kan, kalau perusahaan mengecilkan laba, dia depresiasi dinaikkannya. Kenapa? Karena depresiasi ini kan proses pengalokasian beban ke dalam waktu. Jadi tidak ada pengorbanan yang terlihat. Ya seperti misalnya utilities expense kan jelas, kertas terpakai, gitu kan. Kalau advertising expense kan jelas, beban iklan ya, Bapak Ibu ya. Free cost udah jelas gitu kan. Tapi kalau depresiasi apa? Nah, printer depresiasi kan. Printernya ada 100 sudah berapa depresiasinya kan? Kendaraannya ada 10 udah berapa depresiasinya kan gitu. Ya artinya kalau petugas pajak pun ya nggak mau apa juga terkecoh gitu kan. Depresiasi itu dilihatnya penambahan asetnya apa saja Pak gitu kan. Jadi kalau misalnya penambahan asetnya dengan mutasi depresiasinya terlalu mencolok ya dari mana dasarnya gitu kan. Maka depresiasi itu selalu dia menjadi apa ya, objek fiskal ya. Artinya boleh dikurangkan ya. Ya boleh sebagai pengurang tetapi dengan nilai yang wajar ya. Artinya tidak terlalu besar dari tahun sebelumnya gitu kan, atau dari aset-aset yang ada. Boleh dikurangkan dari apa? Ya artinya kesempatan perusahaan dia mau apa ya? Pajak yang rendah ya depresiasi dibebankan gitu ya. Nah itu. Pak, mau tanya sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Ini kan terkait sama cost of goods sold. Di antara komponen cost of goods sold ini kan ada pembelian bahan baku, Pak ya. Ya, pembelian bahan. Pembelian bahan baku yang ada mungkin sebagian tuh yang kena PPN, Pak. Ya. Yang kena PPN terus yang bisa dan terus kemudian akan direstitusi, Pak ya. Ya. Kalau secara pembukuannya seperti apa, Pak? Sirkulasi pembelian barang yang kena PPN terus PPN-nya direstitusi itu gimana kira-kira Pak ya? Ya, kalau dia jurnal PPN, Pak, berarti kan dia itu utang ya kan? Ya, utang. Kenapa? Kita jual barang, ya kita beli barang, lalu kita jual barang. Ya, ketika kita beli barang, kita dikenakan PPN. Ya kan? Ketika kita jual barang, kita mengenakan PPN. Makanya di sini timbullah yang namanya PPN masukan
dan juga PPN keluaran. Pada saat kita membeli barang kita dikenakan PPN, maka disebut dengan PPN masukan. Tapi ketika kita jual barang, kita wajib mengenakan pertambahan nilai, maka disebut dengan PPN keluaran. Nah, Keluaran. berarti kan PPN itu kan baru kita bebankan, belum kita store. Begitu Pak ya. Store-nya kapan? Tunggu apakah dia SPT-nya massal. Kalau di SPT massa, dia berapa bulan sekali bayarnya? Sebulan sekali atau 3 bulan sekali, Pak? Ya minimal kan sebulan sekali gitu kan. Kita terbitkan apa ya? Kita bayar pajak penghasilan, kita bayar PPN di situ kan. Tapi kalau sekarang di sistem apa ya? Di sistem pembelian udah termasuk ya PPN. Udah artinya invoice-nya udah termasuk PPN, langsung ditambahkan gitu kan. Artinya kita barangnya bertambah nilainya, tapi kita nggak pusing lagi bayar PPN. Kita beli barang, kita udah dikenakan PPN, gitu kan. Nah, maka PPN itu maka menimbulkan hutang. Nah, jadi dia di jurnal adalah di debit beban PPN dan di kredit hutang PPN. Nah, jadi kita udah terutang PPN karena mau kita store. Ya kan, uangnya udah sama kita nih. Uangnya udah sama kita, maka kita punya hutang. Uang itu kan sementara kan. Artinya ini uang negara gitu kan, mau di-store untuk kantor pajak. Maka timbullah hutang. Ya namanya beban PPN, hutang PPN. Nah itu. Jadi jurnalnya beban PPN di debit, kreditnya hutang PPN. Jadi bebannya bertambah, hutangnya bertambah. Nah, ketika dibayarkan ya terbitlah SPT. SPT bayarnya pakai kantor pos. Maka jurnalnya apa? Ya hutangnya hilang habis, berarti di debitnya hutang PPN, ya kan di kreditnya apa? Kas. Nah itu ya, jadi dampaknya ke situ, ya menimbulkan beban ya Pak ya, dan juga menimbulkan hutang PPN. Kalau misalnya PPN-nya tidak diketahui PPN masukannya, ya maka kita tinggal BPN keluaran kewajibannya kan, nggak perlu kita kurangkan lagi. Ya kan nggak perlu kita, kalau kita PPN kan nggak mau kita aja nanggung gitu kan. Si penjual dulu sama kita kan mengenakan PPN, kita pun mengenakan PPN sama orang. Ya, kalau dia seperti itu diketahui PPN masukan dan PPN keluarannya, tinggal dikurangkan. Nah, dikurangkan itulah hutangnya PPN. Gitu ya. Nah, jadi jurnal konvensionalnya adalah di debit beban PPN dan di kreditnya hutang PPN. Itulah dia, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi Pak. masuk operating expense aja. Pembukuannya masuk operating expense, Pak ya? Ya, masuk operating expense. Karena kan di luar operasi normal itu kan, artinya yang kita jual kan barang gitu kan. PPN-nya kan enggak gitu kan. PPN-nya kan kita pungut. Nah, kita pungut, kita store. Yang tercatat di cost of goods sold ini kan nilai bersih, Pak ya? Ya, nilai bersih. Di luar pajak-pajak tuh ya? Ya, di luar pajak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kemudian ada namanya comprehensive income. Nah, sebenarnya comprehensive income statement ini bagian dari income statement juga ya. Ya, bagian dari income statement juga. Ya, istilah net income. Ya, 31.600 tadi kan ini ya, 31.600. Lalu ada unrealized. Ya, unrealized holding on gain investment securities. Nah, itu ya. Jadi hubungannya yang di luar aktivitas normal perusahaan yang menimbulkan pendapatan, gitu kan, maka itu masuk namanya comprehensive income statement. Ya, comprehensive income statement. Jadi dia nggak dimasukkan di sini, ya di other income atau other expense. Nah itu Pak ya, di luar ini dia. Nah jadi masuk ke sini. Makanya jelas gitu kan. Kalau udah dipisah dampaknya apa? Ya dampaknya jelas, kinerja bahwasanya keuntungan perusahaan itu ya agar si pemegang saham tidak terkecoh dia Pak ya. Wah ini besar nih perusahaan labanya. Nggak taunya karena untung jual saham.
Ya, artinya bukanlah untung dari jual barang gitu ya. Nah, dampaknya ke situ. Jadi terpisah yang dinamakan dengan comprehensive income statement. Atau orang bilangnya OCI katanya kan. Ya, OCI. Itu sering istilah akuntannya ya, dikatakan OCI, Other Comprehensive Income katanya. Sebenarnya ya comprehensive income statement, pos dari laporan keuangan yang kelima ya, Bapak Ibu ya. Nah itu, jadi comprehensive income-nya 33.900. Nah itu. Kemudian ya namanya statement of financial position, neraca ya, Bapak Ibu. Jadi munculnya neracanya ini. Nah, jadi property plan-nya di atas, current asset-nya di bawah. Kenapa? Ya dari keabsahannya kan gitu ya. Artinya equipment ini lebih besar nilainya. Jelas ya. Di atas tuh. Total asetnya 123.000. Nah, itu ya. Nah, ini kita lihat account payable disajikan di mana? Current liabilities. Account receivable di mana? Current asset ya. Accumulated depreciation disajikan di mana? Property plan ya. Accumulated juga sama. Advertising di mana? Income statement ya. Atau operating expense. Building, property plan equipment. Cash, current asset. Depreciation, operating expense. Dividend, deduction section ya. Nah, silakan ya Bapak Ibu ini dipelajari ya. Ini hanya masalah pos saja ya. Pos di laporan keuangan. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Pos-posnya ini cukup jelas ya? Ya, jelas. Nah, kemudian worksheet-nya. Bagaimana sih worksheet perusahaan dagang itu? Apakah sama dengan jasa? Nah, jawabnya inilah dia. Nah, jelas worksheet-nya yang warna merah ini bedanya. Merahnya merah gelap. Pertama di inventory. Nah, jadi dia masuk pos inventory. Yang kedua masuk ke pos service revenue. Ya, sales return and allowance, sales discount, cost of goods sold. Nah, ini ya. Inilah bedanya. Jadi yang warna merah-merah ini. Kalau di pabrik, ya kalau di jasa udah jelas ya, nggak ada inventory. Kalau di pabrik, inventory itu kelasnya 3. Nah, inventory pertama raw material, berapa? Work in process, barang dalam proses berapa? Kemudian finished good, berapa? Total. Total itulah total inventory. Nah, kalau dagang tidak ada, disatukan aja. Berapa nilai stoknya seluruhnya? Itulah bedanya. Gitu ya. Ya, kemudian record purchase and sales ya. Nah, jadi kalau dengan sistem periodik itu ya dampaknya seperti ini ya. Ya, dampaknya inventory di awalnya besar gitu ya. Ya, kemudian cost of good purchase-nya ini gitu ya. Nah, itu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan lagi? Ya. Nah, ongkos angkut itu tadi udah kita bahas ya. Di mana tadi jurnalnya masuk ke beban bisa, masuk ke persediaan bisa ya. Purchase return juga ya, jurnalnya ini. Baiklah, kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, itu saja ya perkuliahan kita malam ini. Dan kita lanjutkan kembali. Ini udah pertemuan kelima ya Pak ya? Iya Pak. 5 ya. Kita berapa kali? 7 Pak? Oh. Nah, nanti coba ditanya lah. Nanti kami tanya admin Bapak. Ya, tanya admin lagi Pak ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Dan itu saja perkuliahan kita hari ini. Ya, kita sambung kembali di hari Selasa depan ya, di Rabu depan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.